kewajiban untuk mencari berdasarkan pengembangan tipe laporan C. Ketika ada keterkaitan dalam suatu tindak pidana itu harus. Namun memang sering terjadi begitu, artinya adanya bantalan lah, jadi orang tuh dia tidak bantalannya. Adanya bantalan lah, jadi orang tuh dia bantalannya. Itu sering terjadi abang, di dalam persidangan itu sering terjadi, dan makanya tadi saya sampaikan ketika memang itu ya nanti dilaporin lagi ke tim pemadaman bukti, tapi kan dari korban untuk melaporkan bahwa korban mengatakan tidak ada kaitannya dengan Aman Yani, bahwa Aman Yani itu tidak terlibat, dia sudah hilang. Tetapi kan itu keterangan terdakwa, ya kan? Betul tadi dikatakan oleh Bang Mr. J ini kan, tadi dikatakan bahwa apa yang disampaikan di persidangan itulah yang menjadi pertimbangan hakim, karena memang di pasal 235 itu ya KUHP baru itu yang mengatakan bahwa alat-alat bukti itu kan salah satunya adalah keterangan terdakwa ya, saksi, ahli, keterangan terdakwa, bukti elektronik, barang bukti, kemudian ada bukti-bukti lain yang terkait. Nah, bukti yang terkait itu kan juga bisa menjadikan pertimbangan hakim dan keyakinan hakim. Intinya poinnya seperti itu ya. Nah, intinya hakim akan menilai ada nggak kaitannya. Kemudian kalau memang toh tidak ada ya sudah gitu kan ya. Tetapi yang saya sangat sayangkan, kenapa gitu kan ya, selain daripada Aman Yani kan ada beberapa lagi kan pelaku yang memang tidak dipanggil itu. Kenapa yang tidak dipanggil? Padahal itu juga mereka punya hak ketika di BAP itu menyampaikan, oh saya tidak terlibat gitu kan. Oh saya pada saatnya ada di sini gitu kan. Tapi di BAP. Nah, kemudian bagaimana ketika dikatakan bahwa hakim nanti ketika diminta untuk dihadirkan persidangan itu bisa. Tetapi hakim juga melihat ada nggak di dalam BAP. Kalau tidak ada, hakim itu juga sulit juga untuk menghadirkan karena tidak di BAP dari awal di kepolisian. Kecuali ahli ya, itu bisa ahli. Tetapi juga ketika keterangan-keterangan itu tidak di BAP, hakim juga biasanya tidak akan memanggil. Makanya akhirnya adalah ya udah laporkan lagi ketika memang itu ada keterkaitan begitu dengan bukti-bukti lagi gitu kan yang belum yang ada dikaitan dengan keterangan-keterangan daripada para terdakwa. Intinya begitu, Bang. Oke, saya tambahkan ini ya, saya tambahkan. Saksi dari pihak terdakwa, ingat nih, saksi dari pihak terdakwa, oke, memang itu tidak ada di BAP. Bisa dipanggil, bisa. Siapa? Atas izin daripada hakim, majelis hakim. Saya kasih contoh, kasus yang menimpa Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, itu ada 4 saksi dari pihak terdakwa. Itu semuanya tidak ada di BAP. Tapi untuk mengakomodir daripada kesaksian daripada terdakwa, hadir juga 4 orang itu dan berganti-gantian memberikan keterangan. Padahal tidak ada dalam BAP. Tapi kalau saksi di pihak jaksa, memang harus di BAP karena ada panggilannya berurut itu. Kalau pihak jaksa. Tapi kalau pihak terdakwa, pengacaranya mengusulkan, memohon kepada majelis hakim untuk membuat terang perkara ini, kami ingin menghadirkan masing-masing berikut nama-namanya. Nah, ini terjadi, teman-teman, terjadi dan memang sudah. Boleh. Faktanya yaitu faktanya sudah berlalu. Nah, tujuannya hanya satu tadi, ya. Pak pengacara dimanapun saja di Indonesia tujuannya hanya satu, mempengaruhi hakim, memberikan agar hakim itu yakin, supaya dipengaruhi supaya yakin. Nah, dengan keyakinan itulah hakim akan memutuskan yang mungkin ancamannya berat menjadi ringan karena apa? Ada tambahan-tambahan keterangan saksi. Oke, begitu. Oke, sekarang ini ada pertanyaan di bawah. Saya senang sekali pertanyaannya, namanya Pikal. Meskipun pertanyaannya cuma begini nih, saya kasih tahu. Saya baca ya, Pikal. Halo Pikal, masih ada Pikal? Pikal di sini menulis kata penjahat, saya tidak bersalah katanya. Nah, sama juga ini.
penjahat itu mungkin di awal-awal tidak ngakui, tapi jangan lagi memaksa untuk mengakui. Akibatnya nanti bunyinya saya dipaksa untuk mengakui. Kalaulah penjahat itu tidak mengakui secara profesionalisme, Anda buktikan dengan cara lebih banyak alat bukti. Misalnya Pikal nih, kamu mencuri nggak Pikal? Enggak, saya nggak mencuri, contohnya begitu kan. Tapi ada saksi nih yang ngomong, Pikal kemarin masuk rumah itu, ngambil TV. Satu saksi. Itu namanya alat bukti kan. Kemudian ada orang melihat lagi, Pikal kemarin jual televisi. Dua. Meskipun Pikal tidak mengakui kejahatannya, minimal kita secara profesional sudah menghadirkan itu tadi saksi-saksi. Kemudian dipanggil lagi itu yang membeli televisinya. Apakah kamu membeli televisi dari Pikal? Iya. Ini Pikal nggak tahu kalau 3 orang ini sudah ini semua. Tiba-tiba dihadirkanlah. Deng, pada akhirnya dia, oh iya. Itulah yang saya maksud. Profesional. Tidak perlu memaksakan pengakuan, tetapi hadirkanlah alat bukti yang menunjukkan bahwa orang inilah yang layak dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih Pikal, pertanyaanmu sedikit, tetapi itulah fakta yang sebenarnya. Kalau mau profesionalisme. Oke, Kelana, menunggu bukti pengacara Pak Tony, tetangga Aman Yani. Aku ini ada tayangan, saya sudah persiapkan, tayangan dari Tony 27 menit yang lalu. Mungkin teman-teman sudah nonton atau belum. Ini baru ditayangkan 27 menit yang lalu. Kalau teman-teman menghendaki, saya putarkan. Tapi kalau tidak, ya tidak. Kan saya ngikutin teman-teman. John Yon 57. Mr. Z, seru kalau hadirkan Aman Yani ke Komal. Saya juga begitu. Tapi dihadirkan dulu oleh KDM, baru saya seru lagi itu. Kalau di tempat saya belum seru, KDM dulu lah. Gitu ya. Oke. Ini pertanyaan banyak pertanyaan. Coba pertanyaan yang belum terjawab, nanya lagi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Puter. Ntar sekarang sudah berapa menit yang lalu ini? Mau nggak diputar? Oh, mau. Enggak, kalau nanya itu jangan yang di atas menjawab. Yang ya mau tuh harus yang di bawah, karena yang di bawah inilah yang sebenarnya sebagai pendukung. Kalau yang di bawah ini mau gitu ya boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Typing guys. Ayo, mau gitu. Coba dibaca namanya dan katanya apa. Jiban mau, Kelana mau. Mas apa tuh? Yayat Wiyatno mau. Mas Buang au katanya. Yani mau. Kifli mau. Wes lah Bapak banyak banget ini. Tapi ada yang bilang kelamaan. Kalau kelamaan bilang aja putih aja gitu. Kelamaan. Iya, kalau yang bilang kelamaan artinya nontonnya biar cepat karena kuotanya mau habis. Oke, saya perdengarkan ya. Ini saya perdengarkan saja ya teman-teman ya, saya perdengarkan ya. Karena saya tidak bisa tayangkan nih. Ini dari channelnya pengacara Tony. Ada yang tambahkan? Sudah mau dibacakan uraian. Ya
ngomong ulang-ulang bosan. Langsung saya blokir. Keluar kau dari sini. Bosan. Sejak awal kami Oh. masuk di perkara ini berkomitmen untuk mengungkap Oke. kebenaran atas Halo. informasi dari beliau sebelumnya, yaitu mengungkap pelaku lain. Bukti tambahan ke-16, rekaman suara Prio Bagus Setiawan dan Ririn Rimanto saat pertama kali ditemui di lapas Indramayu, di mana mereka menceritakan kronologis kejadian sebenarnya pembunuhan satu keluarga korban Budi Awaludin, Satoni, Rois Suyita, Ratu Hairunisa, dan Bella, serta menyebut 4 nama pelaku yang sebenarnya, yaitu Ahmad Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Bukti ini menerangkan bahwa saat pertama kali ditemui Prio Bagus Setiawan dan Ririn Rimanto di lapas pada tanggal 5 Maret 2026, sebelum saya menjadi kuasa hukumnya, mereka menceritakan sepengetahuan masing-masing kejadian yang mereka alami, diceritakan dengan leluasa, tidak merasa tertekan, mengalir sesuai dengan yang mereka alami. Ini jawab, nanti pamannya nanti malam ke rumah. Jadi nanti malam ya bisa enggak sedikit jam 10 atau jam 11. Nah ini Pak Dede, ini saat Prio memberikan penjelasan. Ini ditayangkan dalam satu rangkuman ini, ya, kayak. Malam dari jawab Masa sih? Orang kenapa dari ngomong sih jadi peduli. Iya tak? tinggi mau berlaku pada mereka berlaku. Boleh kan kejadiannya bulan apa? Agustus akhir Agustus Agustus ya? ditemukannya September. Agustus. Kalau cerita video ya, film bahasa ya. Kalau cerita apa? Oh, kita musim belum ya? Soalnya dengan orang mungkin suka nyanyi itu. Nah di sini teman-teman bilang tidak dengar, memang tidak dengar, agak gimana gitu karena suaranya ya. Di sini menjelaskan bahwa Tony ini kan merekam semuanya nih. Tony mendengarkan kedua belah pihak itu dengan mengalir apa adanya. Ini ya dari bahasa ini ya. Dengar ya. Didengar nggak sih? Dengar. Jadi bapak akhirnya ini memang sih seperti pertama itu ya. Jadi sila kan cerita dihubungi Ahmad Yani ya. Cerita kan dulu ya. Telepon Ahmad Yani. Ahmad Yani itu ngomong ya. Ini Nah, dia mengatakan, kamu dihubungi sama Yani ya? Ya, dihubungin. Artinya benar ada nih. Kata dia loh ya. Ya, tadi mak kadang rumahnya di Cirebon, saya nggak tahu rumahnya. Pas nikahnya sama orang Kalimantan kan. nikahnya malam Kalimantan. Enggak maksudnya Oh, dia bilang nih menikah lagi sama orang Kalimantan. Begitulah bunyinya. Ahmad Yani ini sekarang ini di mana? Ya kadang ada yang bilang ada di Cirebon. Setelah cerai sama bibi kamu, Katanya ada di Cirebon tuh ya. Ya, cerainya kapan? udah berapa tahun yang lalu lah. Nah, sebelum kejadian, kamu ditelepon oleh Ahmad Yani itu cerita ini ya? Benar. Nah, sebelum kejadian, kamu ditelepon oleh Ahmad Yani itu cerita ini ya? Dengan Ahmad Yani, ketemu di Kulcin. Sama siapa kamu ketemu di Kulcin? Sama Prio. Sama saya. Kalau kamu sama Prio ini apa sih hubungannya? Tetangga. Oh, tetangga di Pabrik. Iya. Ya, ketemu dari Kulcin. Di Kulcin sama berarti kamu, Rio, sama Ahmad Yani. Pak Aman. Ahmad Yani ya? Aman. Aman Yani. Tuh, bertanya tuh. Si
si Tony mengatakan amat. Kemudian dua orang itu menjelaskan aman Yani gitu. Ini meyakinkan. Pengacara mana yang tidak yakin dengan kliennya? Ngono loh. Oh, amannya ini. Awas. Amannya ini bukan Ahmad Yani. Itu tuh pernah kerja di BJB Sumber. BJB Sumber terus terakhir di Bandung. Oh, apa pegawai BJB tadi? Oke, kita mau di Gulcin. Apa yang dibicarakan oleh Aman Yani? Katanya mau ada proyek di Banten. Mau di Banten. Terus? Dan kamu ikut katanya. Dan satu izin dulu ke istri. Ngomong ke satu. Nah, setelah izinnya udah sana kamu beliin lamongan dulu katanya 4. Nah setelah saya beli lamongan kita ngobrol sama ini. Yang beli lamongan siapa? Saya. Oke, beli lamongan. Loh, ditanya yang beli lamongan siapa? Si Prio itu bilang saya. Kalau di sini loh ya. Sabar teman-teman, sabar. Lalu ngobrol Sama saya. Prio. Ngobrolnya apa? Satu ditinggal pergi sama dia. Kamu udah kerja belum? Iya. Saya jawab belum. Katanya Pak Ahmad. Tuh, Prio ditanya, kamu sudah kerja belum? Prio menjawab, belum. Gitu. Ririn itu Mr. Z. Iya kan ada suaranya beda-beda itu. Namanya bilangnya ada kerjaan enggak tapi lagi hutang. Saya bilang enggak kalau lagi hutang nggak apa-apa. Soalnya saya kan pernah kerja di Buana Kredit juga. Gitu. Makanya kalau Oh, Ririn yang beli lamongan katanya. lebih gitu loh. Iya. Jadi saya pun yang terima kerjaan Terima kerjaan tawaran dari Aman Yani. paman yang itu. Oke. Pas 2 hari laginya tuh ya pamannya nelpon tuh nanya nih Pak apa nanyain Pak itu. Cuma kan saya nanya Sebentar. Ini saya bicara yang di Kulcim aja dulu. Iya, jangan melebar ya. saya maksudnya dari cerita yang di pengadilan tuh saya ingin tanya langsung kan. Nah, Tuh, dia minta supaya yang di pengadilan itu diceritakan secara langsung seperti apa gitu ya teman-teman ya. Bukan saya loh ini, bukan saya loh. Dilanjut gak? intinya nawarin kerjaan dan kamu terima lagi hutang. Iya. Nah terus Aman Yani balik lagi. balik lagi. Iya. Saya datang lagi. Saya Datang bawa lamongan. bawa lamongan. Ya, cuma bertiga aja ya. Iya. Nah, terus ngobrol apa? Oh, nggak tahu dia beli lamongan. Oh, nih. Tapi istrinya ada di mobil. Oh, istrinya. Oh, dia bawa mobil, istrinya di mobil. Iya. Tapi nggak turun ya. Nah, terus ngobrol apa lagi setelah bawa lamongan datang? Ya udah selesai terus saya berdiri dia ngomongnya dia lamongannya tak bawa saya 2 kamu 2 itu aja. Oh, udah tuh ya. Nah, terus hari yang saya tuju uang ya, belum ya. Hari itu udah Oh, dikasih uang. Tuh, Prio bilang nih, dikasih uang. Prio yang bilang. bukan sama apa. Oh, jadi gini. Pas Tawarin kerjaan itu. jadi setelah Aman Yani balik lagi bawa lamongan, terus sepakat. Belum datang. Oh, belum datang. Oh, jadi waktu Rin Belum datang. Masuk di lamongan. oh, beli lamongannya Rin nama itu Iya. sendiri. Kan dekatnya. Oh iya. Di Kucing tuh Nah, kan. waktu ini belum datang, kamu ditawarin mau, terus dikasih. Kasih HP sama uang 1 juta itu Pak. Oh, Tuh Prio tuh ngomong, kasih HP sama uang 1 juta. Bukan saya yang ngomong, dia loh yang ngomong. karena kamu mau menerima pekerjaan dia, tawaran dia, Iya. kasih uang 1 juta dan HP. HP-nya apa? Atau HP-nya Oppo sih Pak. Oppo. Warna merah. Oke. Terus begitu datang, sudah hari ini juga mau tawaran kerjaan itu. Saya nggak tahu, belum tahu. Oh, nggak tahu. Belum datang beli lamongan. Iya, setelah datang. Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Oh, nggak kasih tahu. Oh, jadi yang tawaran cuma kamu aja. Cuma saya. Oke, udah pergi tuh ya. Iya. Ya, hari berikutnya 2 hari lagi pamannya ini nelfon saya pakai HP yang Tuh, hari berikutnya 2 hari kemudian Aman Yani nelpon Prio dengan HP yang dikasihkan tadi. Ngono, HP-nya warna Oppo. Oppo warna merah. Pak Aman Yani telepon kamu, pakai handphone kamu itu, handphone yang dikasih dari Aman Yani itu. Gimana? ya katanya kamu punya palu enggak. Saya bilang ada kalau palu memang buat apa Pak. Iya. Katanya dia ini buat nakut-nakutin aja kalau lagi utang aja gitu. Oh gitu. Soalnya ini orang udah lama nggak bayar gitu. Dikasih tahu belum yang utang itu siapa? Nggak tahu. Belum. Belum tahu. Ya, Kan terus? saya cuma udah ya Pak, saya
saya mau nganterin palunya, tapi karena kan pakainya pakai tas besar gitu. Iya. Tasnya segini, bukannya tas yang futsal itu. Palunya panjang segini. Tuh, tas futsal. Dia sebut tas futsal. Dia sebut itu. Yang nyebut tuh Prio. Gak apa-apa ini. Bapak, Bapak, Ya. aku salpok loh. Itu dia ngomongnya lancar di situ ya. Lancar loh. Emang Lancar kayak nggak lah. baca. Beda dengan kemarin video yang lagi baca itu loh. Yang lagi pengakuan. Buatnya saya Lanjut, bilang Bapak. pamannya ininya lagi sih Pak. Saya nelfon lagi Pak, ini palunya kepanjangan, nggak mau ditas, katanya dipotong dulu di tukang las gitu. Nah saya selesai ngomong, saya ketemuan di Dayung Pak. Di Dayung, tapi Pak Amannya ini itu nggak datang sendirian Pak, tapi Pak Amannya ini nyuruh orang 2 orang itu Pak. Oh, jadi setelah telepon, kemudian ketemuan di Dayung, Tapi Pak Amannya ini Pak datang. Amannya ini datang membawa Pak Amannya ini nggak datang, Nggak tapi datang. nyuruh 2 orang itu. siapa 2 orang itu? Yang namanya itu Joko sama Pak Hadi itu Pak. Joko sama Pak Pak Hadi. Hadi itu, saya kesana. Nah, di sini menyebut nama lain teman-teman. Joko sama siapa tadi? Hardi. Nih. Ini bukan saya ya, bukan saya ya. Lanjut nggak? Lanjut. Saya tahunya pas setelah saya ngasih palu itu Pak, saya udah ngasihkan palu itu saya nanya Pak Aman tadi yang 2 orang itu emang suruhannya Pak Aman tadi ya. Oh, jadi yang ambil palu itu Joko sama Hadi, Sama Hadi. suruhannya Suruhannya Aman. Aman. Temu di Dayungnya di mana? Dayung di depan motor benar aja sih, Ada orang nggak di situ? nggak ada sih Pak, Nggak ada. nggak ada Pak. Selain kamu sama 2 orang itu nggak ada. nggak ada, Oke, Joko orang mana? nggak tahu kalau saya baru sehari itu ketemu sih, Hadi orang mana? nggak tahu. Bukan orang Indramayu, Kayaknya sih dia masih ada hubungan sama istrinya sih Pak, soalnya waktu istrinya sama. Tuh dia sebut tuh, kayaknya masih ada hubungan dengan istri Ahmad Yani. Bukan saya teman-teman, bukan saya ini. di Pak Aman itu Pak. Oh, Waktu saya dikasih HP-nya kan saya lihat di galerinya itu Pak. Ada fotonya berempat itu pas sama istrinya itu Pak. amannya. Tuh, dia cerita sendiri di HP itu ada fotonya berempat. Ini istri Istrinya sama Joko sama Pak Hadi. Joko sama Hadi. Cuma yang nggak tahu juga kalau Ciri-cirinya Joko Hadi sebenarnya. ya kalau Pak Haji itu pakai tato juga Pak. Oh, Hadi Pakai pakai tato tato. dari ya. Sama anting-antingnya satu sih. Sama asing satu kiri. Nah, sekiri Rambut ikel. rambutnya enggak Pak, rambutnya cepak biasa aja. Kalau Joko Kalau Jokonya rambut cepak tapi nggak ada tato gitu Pak. orangnya suka nggak ada tato. Ada antingnya nggak tahu Joko? Ada antingnya sudah kan. Ada anting kanan. Iya. Itu anting mana? Anting bengkelan. Anting kayak emas gitu tuh. Oh bener, dibolongin bener, bukan variasi aja bukan. Oke, ya. Tuh, kalau saya melihat lancar nih, walaupun saya tidak melihat secara langsung, tapi dari kedengaran di sini ya lancar Iya, sih. Bapak. Dia detail sekali dia. Nah, kalau Ciri-ciri ini pun nggak disebut. ya. Nggak, kalau yang Trio aja ya. Oke, ketemu lah 2 hari berikutnya tuh ya. Diserahkan Bisa. palunya. Ngomong apa 2 orang itu? Dia bilangnya ya ini Prio bukan, dia saya Prio, saya nyerahkan palu terus dia bilang ya udah ya aja, saya langsung pulang lagi dia. Udah nggak banyak ngomong. Terus kamu ngabari Aman bahwa palunya udah diserahkan. Iya Pak. Terus bener. Oh, habis penyerahan palu, kemudian mengabari lagi Ahmad Yani. Ini kata Prio. Ini di sini kata Prio. Ngono loh. Bukan kata saya ya. Orangnya dia. Iya, iya itu. Ya. Silakan. Ya, ini saya sudah mendengar itu di YouTube itu. Dan memang benar itu sangat lancar sekali beliau itu menjabarkan ceritanya. Itu kelihatannya sih saya juga berpikir apa memang benar dia itu cerita sendiri apa didikte ya sama si Ririn. Saya jadi tanda tanya karena memang omongannya itu begitu lancar dan dia membawa porsi yang lebih banyak dari omongan Ririn gitu loh. Lancar betul, sekali betul. menjawab. Terus yang Beda kedua, dengan waktu pengakuan kemarin tuh, Pak. Benar. Tunggu dulu. Mama yang kedua yang ditabrak. dari kesaksian itu ada lagi kesaksiannya Pak Tony itu yang bertemu dengan keluarganya anaknya sama ibunya istrinya Ahmad Yani. Nah, mobil yang dipakai di waktu makan di mana itu tadi beli pecel itu pakai plat KT. Nah, pakai plat KT ya.
itu Pajero. Lantas dihubungkan sama anaknya ini tadi, bahwa Amanjani itu masih ada pada bulan April. Sering ke rumah orang tuanya. Kebanyakan pada waktu sore sampai malam. Lah pakai mobil Pajero juga warna hitam. Nah, yang disinyalir itu kok sama ya mobilnya dengan yang dipakai di waktu dimakan-makan pecel itu Warung. tadi. Warung itu tadi. Mungkin Hmm. itu. Jadi saya menjadi pertanyaan itu antara dua tadi. Apa memang itu disetting sama Ririn atau kenapa begitu lancar? Apa memang Prio sendiri tuh berkata-kata selancar itu gitu loh. Nah, itu Oke. teka-teki lah buat saya. Oke. Gitu. Selamat malam, Mr. J. Oke, selamat malam, selamat malam. Kudak Gadik. Izin bernarasi sedikit, Mr. J. Boleh, silakan, silakan. Ya, jadi kalau saya lihat ini, awalnya itu, ini kecolongan kepolisian ini, Pak. Ah, Mereka nggak menyangka kasus ini akan seviral ini, jadi barang bukti yang disiapkan tidak ada yang direct evidence. Jadi begitu kasus ini ramai, mereka kecolongan. Karena logika saya begini, kalau orang yang sekejam itu bisa membunuh orang secara langsung, paling nggak itu ada hasil pemeriksaan psikologis. Atau kalau ada keterangan yang bertentangan, itu ada pemeriksaan lie detector. Tapi kalau dilihat sekarang ini kan tidak ada bukti yang mengarah langsung, saksi pun hanya satu, gitu. Jadi memang sangat lemah. Begitu si Prio berbalik arah, saya malah mungkin curiga, jangan-jangan munculnya perlawanan Prio itu kan ketika pengacara Tony menuntut agar si Prio dihadirkan. ya. Begitu dihadirkan langsung berbalik arah. Karena begini, keterangan Prio itu adalah senjata terakhir Pak Tony untuk membela Ririn. Kalau seandainya Ririn itu dengan pernyataan Prio yang sangat menguntungkan Ririn, bisa langsung dibebaskan karena tidak ada bukti yang memberatkan gitu kan. Sedangkan apabila dibebaskan, itu kepolisian itu bisa dituntut ganti rugi atas penangkapan dan penembakan kakinya itu loh. Jadi saya juga agak melihat itu satu sisi orang, jadi arahnya cuma sekedar penggirangan opini. Jadi ada grupnya Ririn, grupnya Prio gitu. Iya, iya. Iya, itu fakta. Padahal logika saya Pak, kalau orang sanggup membunuh 5 orang secara langsung Pak, itu psikologisnya gila Pak. Itu hasil pemeriksaan psikologis itu dapat sangat membantu. Apalagi bukti lie detector. Mungkin itu saja Mr. Dia, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Kudak Gadik itu tergolong orang yang membunuh 5 orang itu tergolong psikopat ya. Psikopat ya, betul ya? Ya, oke. Psikopat kan, kopet. Ya betul, kopet. Oke, di-mute dulu teman-teman. Aku ada narasi sedikit. Saya ucapkan dulu abangku yang ganteng, berbaju biru. Selamat malam abangku. Bang Maksi Karepku. Selamat malam Mr. J. Assalamualaikum Mr. J. Kemudian Pak Dede, Bang Wong Kito, kemudian Mbak Sela, juga Mbak Momahir, juga Bang Rizon, Halo, Bang Bang. Budak, Selamat malam. dan Mbak Naura. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam abangku yang paling ganteng sedunia. Ada Mbak Sela, nanti Mr. J jealous lagi. Mr. J dong, host itu suku itu. Sedunia dia. Saya seakhirat. Justru itu kebalikan Mr. J. Justru kebalikan. Saya mau somasi kalau pakai bahasa begitu. Oke. Bang Maksi, tadi ada pertanyaan Bang Dede. Bang Dede bilang, ini kan real ini. Tony sedang bertanya-tanya kepada kliennya. Kliennya itu siapa ya? 2 terdakwa ini.
Bener nih. Nah, namun di berbagai media ada cerita bahwa ada pengacara ini briefing katanya. Sudah di briefing. Loh, justru saya bertanya. Saya tanya dulu sama Bang Rijon ini. Bang Rijon sebagai seorang pengacara. Kalau keterangan terdakwa kemudian di briefing sama pengacara, saya rasa pengacara sudah melampaui batas itu, Bang Rijon. Bang Rijon dulu, silakan Bang Rijon. Briefing, ya. Baik baik Bang. Ya intinya kan tidak boleh. Itu kan Ya. kita sebagai advokat atau pengacara itu bukan membela kesalahan seseorang ya, tetapi membela hak-haknya. Jangan sampai hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Poinnya itu dulu. Nah, jadi tidak ada gunanya juga ketika kita membriefing si para terdakwa lah. Intinya tidak ada gunanya sama sekali gitu kan ya. Apapun itu ya, dan itu tidak dibenarkan secara undang-undang juga, tidak boleh gitu kan. Tapi berdasarkan keterangan tadi itu kan jelas bahwa tidak ada sedikit pun dari advokat atau pengacara yang mengindikasi ada briefing di situ kan. Tidak ada itu dari keterangan yang tadi yang diputar video itu suara itu ya. Artinya sedikit pun tidak ada. Itu menggali, memang kita juga berkewajiban untuk menggali yang fakta yang sebenarnya, karena ya artinya saya kira Bang Tony pun juga ketika memang dia salah ya tidak membela kesalahannya, tapi jangan sampai diputus atau dipertimbangkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kan poinnya itu. Jadi hak-hak itu. Nah, terkait daripada hal tadi gitu kan ya, mengenai apakah memang Prio dan Ririn itu bisa terbukti? Saya kira kan jelas itu, ada kaitannya semua gitu kan ya. Tetapi ya artinya di dalam persidangan itu habis-habisan, abangku semua ya. Habis-habisan, apalagi kan ini ancamannya pasti hukuman mati seumur hidup. Paling kurang itu 20 tahun, dan saya juga pernah membela orang yang membunuh ya. Sama hal seperti ini. Poinnya gitu. Jadi kami tahu persis gitu bagaimana proses-proses persidangan seperti ini gitu. Intinya poinnya seperti itu. Kalau untuk membriefing saya kira tidak ada, dan kalau memang ada itu saya kira ya ada konstitusi hukum tersendiri ya. Begitu. Terima kasih. Mohon Abang, aku ini ada kegiatan, ada sedikit kegiatan, mohon izin rungkat dulu. Mohon maaf ya, nanti mungkin bisa dilanjut. Izin semuanya. Abang bisa. Bang Rijon, Bang Rijon. Thank you Bang Rijon. Sama-sama. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ke Bang Maksi nih. Bang Maksi, itu sebagaimana fungsi tugas pokok daripada pengacara kan salah satunya adalah membela terdakwa. Membela terdakwa kan bukan berarti membriefing seperti yang dituduhkan itu, Bang Maksi. Maksud daripada membela terdakwa memang benar, pencuri dibela, perampok pun dibela, pembunuh pun dibela, koruptor pun dibela. Itu memang tapi yang dibela bukan perbuatannya tapi hak-hak hukumnya. Silakan Bang Maksi. Baik, Mr. G, terima kasih. Oke, bicara soal tugas tanggung jawab profesi ya seorang pengacara, tadi sudah dijelaskan oleh Bang siapa tadi yang sudah Bang Rijon juga Mr. G. Jadi kalau boleh kita pertajam lagi bahwa seorang pengacara bukan membela perbuatannya, tapi membela hak-hak hukumnya. Sekali lagi, bukan perbuatannya. Makanya pengacara itu bebas, bisa membela korban, bisa juga membela pihak terdakwa. Tinggal di mana posisi kita bela. Apakah di pihak korban atau pihak terdakwa. Jadi dia bebas. Tentunya dalam hal membela seorang tersangka atau klien, tentunya dengan prinsip kebenaran dan keadilan, dengan cara-cara yang benar lah. Bukan dengan cara-cara yang tidak benar atau menghalalkan segala cara. Walaupun memang di lapangan ada saja oknum yang membela dengan cara-cara nggak benar. Tapi kita mau pegang prinsip bahwa
pengacara itu memegang teguh sumpah advokat, Mr. Ji, dan juga undang-undang advokat dan kode etik. Itu penting. Jadi kalau melanggar itu oknum ya, itu personalnya, bukan organisasinya, bukan profesinya. Jadi pribadi. Misalkan memang ada pelanggaran seorang advokat ya, kan begitu. Jadi dua hal berbeda ya, Mr. Ji. Ya. Nah, kalaulah memang saya nak nonton secara itu ya, Mr. J, soal dia ada video tadi yang briefing. Tapi yang jelas seorang pengacara ketika dia membela tersangka terdakwa yang diduga ya, dia pasti melakukan tanya jawab, menggali. Tentunya kita harus memastikan apakah benar dia melakukan perbuatannya, apalagi pembunuhan. Nah, memang kalau dia mau gentleman jujur, pasti dia terbuka. Dia akan mengaku. Kalaupun dia berusaha, kan biasanya pelaku Mr. G mayoritas pasti dia menutup. Dia pasti berbohong, mayoritas ya. Kan dia bilang, kalau penjahat jujur ya penjara penuh, nggak muat itu penjara di Indonesia. Ada kalimat itu Mr. G kan. Nah, poin utamanya gini, kalau siapapun tersangkanya, kalau seorang tersangka itu misalkan ketika ditanya oleh pengacaranya, kemudian dia mengakui bahwa dia yang melakukan perbuatan katakanlah pembunuhan, kemudian dia meminta kepada pengacara itu bahwa cukup berdua yang tahu, kemudian pengacara ini mengaminkan, lalu kemudian bahkan sekongkol untuk membuat keterangan palsu, maka jelas ada konsekuensi hukum untuk si pengacaranya. Ada risiko. Risiko hukum itu nggak ada lagi melanggar kode etik. Nah, pertanyaan besar begini, Mr. Ji. Apakah seorang Tony ini mendapat informasi kepada Ririn, kemudian Ririn ini ataupun Prio, kemudian mereka mengakui bahwa mereka yang berbuat, kemudian mereka bersekongkol bersama-sama untuk menutupin, istilahnya Prio nutupin Ririn, kemudian Ririn juga tidak mengaku, dan Prio hanya mengaku sebagai peran dia untuk hanya menguburkan saja. Kalaulah memang itu ada persekongkolan, ada kong kali kong antara pengacara dengan tersangka ini, maka jelas pasti melanggar hukum itu, Mr. Ji. Kan begitu, itu nggak bisa ditolerir itu, pasti melanggar. Tapi kalau tidak ada sama sekali, misalkan Tony murni ya, kan kita nggak tahu, hanya Bang Tony yang tahu. Kalau dia murni bahwa si Ririn terutama ya, kalau Prio kan sudah mengaku bahwa dia menguburkan. Ririn benar-benar dari awal memang dia tetap menyatakan bahwa dia bukan pelakunya dan didukung oleh Prio. Di awal nih, kita bicara di awal, Mr. J. Sebelum Prio keterangan yang terakhir ya di persidangan. Saya pikir sepanjang dia beritikat baik, Mr. J, untuk melakukan pembelaan terhadap dua orang ini, menurut saya tidak ada masalah, Mr. J. Sepanjang tadi dia murni, si pengacaranya, siapapun pengacaranya, cuman mungkin bicara ada plus minus, ada plus minusnya pasti manusiawi, mungkin ada kekurangan, pasti ada, apakah itu stylenya ataupun cara-cara membelanya. Tapi yang penting sepanjang pengacara Tony ini tidak bersekongkol dengan Ririn terutama, kerjasama untuk menutupin bahwa Ririn sudah mengaku kemudian menyuruh dia suruh menutupin atau bekerja sama di situ, masalah. Kalau tidak, saya pikir itu tidak ada masalah, Mr. J. Ini ada faktor style aja, gaya seorang pengacara. Masing-masing pengacara punya gaya, kayak Bung Hotman Paris punya gaya, stylenya lah, kan gitu, dengan gaya plus minus juga banyak lah, ada juga yang lain-lain. Tapi sepanjang dia punya etiket baik, dia tidak ada melakukan kong kali kong lah dengan terdakwa, dengan tersangka. Saya pikir itu sah-sah saja, Mr. J. Kalau soal masalah bicara pengacara Tony, gitu. Demikian, Mr. J. Sebentar dulu. Oke, siap. Jadi wajar ya, ketika Tony menggali kebenaran sebuah peristiwa, kemudian untuk dikonstruksikan dalam bentuk pembelaan, apapun bentuknya, itu wajar ya Bang Masih ya. Begitu Bang Dede, wajar Bang Dede.
Mr. G, izin Ya, bertanya silakan. boleh? Ya, ini saya mau bertanya kepada Pak Maksi. Nah, ini pertanyaan saya. Ketika seseorang di BAP, anggaplah di BAP di kepolisian atau dimintai keterangan, bolehkah itu didampingi oleh pengacara? Itu yang ke satu ya. Terus yang kedua, apakah pernah ada ini menangani satu kasus misalnya, ketika di BAP si orang tersebut yang dimintai keterangan ngomongnya A dengan alasan misalnya diintimidasi atau apalah istilah artinya kan kekerasan atau apa. Tapi ketika di depan pengacara, saya tuh bukan seperti ini. Seperti ini loh yang sebenarnya karena saya merasa takut atau apa. Nah ini maaf kata ya, ini saya bertanya dua ini nih agar nanti masyarakat bisa oh ternyata hukum ini seperti ini kan gitu. Paham ya maksud saya ya? Paham. Ya, oke. Terima kasih. Paham lah. Paham. Adem Sari mau ngomong apa Adem Sari? Malah turun. Oke Bang Masih, langsung dijawab aja Bang Masih. Baik, Bang Dede. Oke, pertanyaan bagus. Kalau bicara soal tersangka saat di BAP oleh penyidik wajib hukumnya untuk didampingi. Jangankan tersangka, saksi saja pun sekarang wajib didampingi oleh seorang pengacara. Hanya sebagai seorang saksi saja. Karena apa? Untuk antisipasi jangan sampai ada kesewenang-wenangan dari pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka. Oke, terutama tadi jangan sampai ada melakukan kekerasan, penyiksaan, itu. Kecuali di luar, seorang tersangka ini ada di luar, ada di lapangan, kemudian mau ditangkap polisi, sudah dengan nyata melakukan tindak pidana, kemudian mau ditangkap, dia melawan ataupun kabur, maka otomatis pihak penyidik harus itu melakukan tindakan tegas terukur, termasuk tembak kaki. Apalagi sekarang ini kan marak itu kejahatan di jalanan, begal-begal, itu jelas. Sepakat kita itu, tapi di lapangan ya, di lapangan. Tetapi kalau sudah berada di markas, kepolisian, sudah di ruangan, sudah nggak bisa lagi, karena hukum acara melarang itu. Pada saat dia di ruangan, tidak ada lain namanya kekerasan, apalagi penyiksaan, intimidasi, nggak bisa lagi. Begitupun saksi. Kecuali zaman dulu memang, zaman Mr. Jila, zaman dulu. Zaman dulu memang hukum kita, KUHP maupun KUHP ini memang itu filosofinya represif, Mr. G, penindakan represif, udah hantam, tekan, injak kaki, injak jempol, udah sikat perut, itu memang pola lama, tradisi, otomatis jadi tradisi, karena memang ya kita kan hukum kita pidana ini adopsi Belanda, Mr. G kan. Kalau sekarang 2025, 2023 sudah jadi Indonesia. Makanya filosofi sekarang sudah berubah. Filosofi yang lama, undang-undang lama, KUHP ini filosofinya represif, penindakan, pemenjarahan, kemudian tekan habis. Kalau sekarang ini sudah lebih ke restoratif, Mr. G. Pemulihan, Mr. G. Kecuali memang kasus-kasus yang kayak gini, pembunuhan ini memang sedikit berbeda, ataupun narkoba. Nah itu. Tetapi tetap KUHP sekarang sudah mengedepankan itu. Kalau sudah di ruangan penyidik ya jangan lagi lah melakukan kekerasan apalagi penyiksaan. Ini nggak bisa. Ini KUHP yang bicara, yang sekarang ini. Kalau dulu boleh lah, itu tradisi lama, Mr. G. Sekali lagi saya tegaskan, kecuali di lapangan. Tersangka melawan atau melakukan atau melarikan diri, sikat kaki, Mr. G. Kalaupun nanti meleset ya kena badan ya salah sendiri si yang lari. Kan gitu, Mr. G. Demikian, Mr. G, mungkin bisa ditambahkan. Makasih. Baik, bagus sekali. Yang kedua ini belum dijawab ini. Ada tidak ini selama menangani kasus gitu, ketika seseorang di BAP-nya A, lalu karena mendapatkan pengacara, ini jadi berubah jadi B, saya karena ya takut intimidasi itu. Ada tidak keterangan-keterangan yang berubah gitu loh? Banyak itu, Bang Dede, banyak sekali. Kondisi seperti itu banyak. Makanya sekarang ini kan ibaratnya
himbauan kita kepada penyidik lah. Mudah-mudahan ada penyidik yang nonton di sini. Udah cara-cara lama jangan lagi, itu tradisi lama. Ya sekali lagi saya mau jawab dengan tegas kepada Pak Dede, ini banyak sekali dulu. Ya salah satu mungkin Bang Hos bisa jawab lah, Bang Hos. Ya kan? Ada tidak Bang Hos biar lebih real lagi. Zaman dulu, zaman Belanda, zaman Jepang lah. Demikian, terima kasih. Oke teman-temanku, saya jawab ini ya, zaman Belanda, zaman Jepang. Saya lahir itu Belanda sama Jepang itu sudah nggak ada. Bang, saya sebenarnya begitu lahir tuh saya cari tuh Jepang sama Belanda, tapi saya nggak ketemu. Oke, begini teman-teman, ini intermezzo ya. Memang ya, jawaban dari Bang Masih tadi sudah melarang tuh. Jadi sekarang ini bukan hanya terdakwa saja yang didampingi pengacara. Saksi pun ketika dipanggil kemudian diperiksa polisi, dia juga berhak untuk didampingi pengacara. Takutnya apa? Jangan sampai ya mungkin ada yang tidak yakin, diintimidasi, bahkan ada yang grogi sehingga keterangannya jadi buyar, misalnya seperti itu. Kemudian ada nggak ketika diperiksa sendiri ceritanya seperti itu, kemudian ketika ditanya bersama dengan didampingi pengacara, ceritanya jadi lain. Atau ngomong kepada pengacaranya bahwa saya tadi tidak mau bilang begitu. Harusnya saya bicara begini. Begini teman-teman ya. Ketika pernyataan ya, yang dituangkan dalam BAP itu ada pertanyaan terakhir itu. Ada pertanyaan terakhir. Teman-teman pasti ingat ya, pertanyaan terakhir itu bunyinya begini. Sudah benarkah semua keterangan yang saudara atau saudari berikan tersebut di atas? Atau masih adakah tambahan lain? Ya, tambahan lain yang saudara ingin tuangkan dalam berita acara ini. Oke. Nah, teman-teman, ketika sudah menceritakan jawabannya di atas tadi, nomor sekian sampai sekian, itu pertanyaan terakhir itu. Setelah pertanyaan terakhir itu, maka Anda omongkan itu. Pak, tolong Pak, yang ini ditulis bahwa apa yang saya berikan itu penuh dalam tekanan misalnya. Tulis. Ya seperti yang saya sampaikan, saya itu pernah, mohon maaf nih, walaupun saya pemeriksa, tapi saya pernah diperiksa. Begitu pertanyaan terakhir saya katakan, tulis ini. Apa yang saya tulis? Saya bilang begini, saya akan terbakar di sambar petir, tulis di situ. Tulis di situ. Bahwa saya akan disambar petir, terbakar di tempat ini juga apabila perbuatan yang dituduhkan di atas itu saya melakukan. Tulis, kalau nggak tulis aku nggak tanda tangan. Itu saya lakukan teman-teman, saya lakukan. Ya adalah sesuatu yang aneh-aneh itu. Yang namanya kan manusia iri kan banyak. Nah, ketika itu disampaikan sama pengacara, Pak, tadi saya sudah menjelaskan demikian rupa, tapi di situ ada keterangan yang tidak sesuai. Itu bisa diulangi, teman-teman. Bukan diulangi, bahasanya itu ditambahkan nantinya, ya, ditambahkan nantinya. Oke, jadi ada kesempatan itu. Sebelum pertanyaan itu, barulah bunyinya begini. Terakhir tuh, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ya, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan atau dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan selanjutnya yang diperiksa membenarkan keterangannya. Kalau sudah benar semua, baru ada tanda tangan, karena itu ada di dalamnya, di atasnya, ya. Sebelum habis pertanyaan penutup, itu ada namanya setelah diperiksa,
kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa. Dan yang diperiksa menyatakan bahwa semua pernyataan tersebut di atas benar, baru ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani, ya kalau memang nggak benar jangan ditandatangani. Karena tanda tangan berita acara pemeriksaan itu hampir setiap halaman. Hampir setiap halaman. Jadi kalau ada yang salah huruf, salah nama, teman-teman protes kepada penyidik. Pak, ini salah Pak. Ini BIN-nya salah Pak. Ini tanggalnya salah Pak. Ini kejadiannya salah. Itu harus diganti teman-teman. Jangan sampai teman-teman tuh nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan. Nggak mau membaca. Padahal banyak kesalahan. Ngerti-ngerti sampean tanda tangan. Kan didorong tuh. Nih silakan kamu parap semuanya ya. Parap, tanda tangan. Yang mana Pak tanda tangannya? Yang ini. Tanda tangani. Dibaca apa enggak? Males katanya. Kalau orang yang enggak bisa baca, itu dibacakan teman-teman. Dibacakan. Kalau yang bisa baca, baca sendiri. Saya pernah kok mendampingi beberapa klien itu dia ditulis berita acaranya kan di print tuh. Satu lembar. Disuruh baca itu. Dicoret-coret itu sama dia. Pak ini salah, Pak ini salah, Pak ini salah, Pak ini salah. Baru ditunjukkan kepada saya. Pak yang ini salah Pak, nomor sekian ini. Ya, ini salah Pak, ini salah Pak. Ya, ini nyata teman-teman, nyata. Jadi kalau ada kesalahan pastilah diperbaiki. Jangan teman-teman langsung digawe ke karo polisi, contohnya ya, dibawa ke karo polisi, disuruh tanda tangan, disuruh parap, sampean tanda tangani, sampean parap, padahal sampean nggak baca. Kesalahan sampean tidak baca itu bukan salah polisi, karena di situ ada itu tulisannya itu. Setelah pemeriksaan ini selesai, kemudian dibacakan kembali, Kak. Dan yang diperiksa menyatakan kebenarannya. Kemudian ada tanda tangan, setuju menyetujui, barulah kemudian di bawahnya demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk proses hukum penyelidikan dan sebagainya itu sebenar-benarnya. Kemudian penyidik di situ, kemudian ada atasan penyidik. Kalau terkait dengan yang diperiksa itu, yang diperiksa ini, kemudian penasihat hukumnya ini, di sampingnya itu tertulis semua. Ngono loh. Ayo, Koko. Ya, silakan. Tambah dikit. Memang fakta di lapangan kami kan sering jadi mitra dengan penyidik lah Mr. Ji, apakah di Polda, Mabes ataupun di Polres. Jadi semenjak KUHP dan KUHP ini terbit Mr. Ji, kan KUHP ini terbit di tahun 2023 ya Mr. Ji. Ya. Kalau KUHP itu kan 2025. Nah, jadi semenjak KUHP itu terbit di tahun 2025, KUHP ya kita bilang ya, hukum acara, berdasarkan fakta lapangan ya, kita sering ketemu dengan penyidik kan juga teman-teman mungkin yang pengacara, para penyidik sudah mulai adaptasi Mr. Ji dengan KUHP yang baru. Begitupun pihak kejaksaan, jaksa. Karena waktu di tahun 2024, 2005, kadang kita iseng Mr. Ji, ingat ke teman-teman penyidik, Bang, KUHP baru udah muncul loh, belum, suka bercanda gitu Mr. Ji. Di 2024 kan belum keluar tuh, belum terbit. 2024 itu. Jadi mereka juga suka kita ingatin, walaupun belum terbit ya. Suka ada mereka, Bang nanti 2025 tuh, KUHP, oke, ketika terbit, nah, saya bilang udah sah sekarang KUHP yang baru. Jadi memang kita melihat memang sudah cukup adaptasi ya Mister. Walaupun ini masih transisi, mereka juga akui pihak penyidik dan juga pihak kejaksaan, mereka juga mengakui itu bahwa masih tetap transisi. Karena mereka kan sudah di brief terus kan terkait KUHP yang baru ini. Terutama dua aparat penegak hukum ini Mister Ji. Ya. Kejaksaan dan
penyidik kepolisian secara keseluruhan. Itu sudah Mr. Ji. Jadi itu mereka training terus itu untuk perdalam terutama KUHAP dan KOHP ini. Nah, jadi terutama bicara filosofi tadi, jadi sudah ada perubahan yang signifikan, walaupun memang mereka akui bahwa masih adaptasi karena masih transisi kan, Mr. Ji. Iya. Jadi masih, makanya saya bilang tadi kalau di zaman Belanda Mr. Ji dulu ya memang ya jelas pertanyaan Pak Koko tadi ya, Pak Wong Koko itu jelas itu bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia umum. Mungkin satu-satunya di zaman itu, zaman Belanda itu Mr. Ji yang punya apa namanya kebijaksanaan lah. Tapi kan rata-rata masih terbawa dengan tradisi atau filosofi yang lama, yaitu represif. Demikian. Terima kasih Mas Ji. Baik. Ini tadi ya jawabannya si siapa namanya Bang Wong Koko ini. Ya. Ini saya perhatikan ini orang polisi memeriksa itu sambil ketawa-ketawa itu. Saya ya senyum-senyum aja di samping begitu. Nah, nanti kalau ada yang salah dia sampaikan kepada saya. Nah, ini maaf Mr. Ji, pertanyaan saya justru apakah Ririn sama Prio ketika di BAP oleh penyidik didampingi oleh pengacara? Aku ngerti. Nah, ini masalahnya ini. Katanya kan ada LBH di situ yang, nah itu pertanyaan saya, setelah BAP keluar apa sebelum itu LBH itu mendampingi kedua terdakwa ini, kan begitu? Ini sudah di-play rekaman suara di channel Tony RM yang tadi siang belum Mr. G. Barusan saya suarakan itu. Jadi ini contoh Bang Wong Koko ya, ini contoh ketika ada klien itu diperiksa, saya di sampingnya mendampingi, mendengarkan. Ya, kalau begini saya senang. Bang Maksi, kalau begini saya senang Bang Maksi. Mohon maaf Bang Maksi. Kalau begini saya senang. Yang saya tidak suka itu kalau sidang Bang Maksi, kelamaan pantat saya panas. Aduh. Kalau begini kan boleh ketawa-ketawa, canda tawa boleh ya, beda dengan di sidang ya. Kalau lagi di penyidikan begini. Ya kalau begini asik saya nikmati minum kopi Ya, gitu. betul. Tapi kalau sidang itu aduh. Serius, harus serius kan. Nggak ada lagi candaan kan. Iya, nggak suka saya kelamaan, mau sampai berbulan-bulan itu lagi begono lagi. Memang Bang Maksi yang tahu itu, nikmati itu hidup Bang Maksi. Bapak itu Bang Arim mau bertanya tuh Bang Ari itu. Silahkan dibaca pertanyaannya. Oh Bang Arya. Iya, Bang orang Arya. bertanya, boleh bertanya itu itu. Oh boleh. Bang Maksi ada narasi nggak Bang Maksi? Mungkin Bang Ari dulu, Bang Ari mungkin mau bertanya. Kasih kesempatan dulu. Oke, silakan. Bang Ari Ambon, ditanya Bang Ari Ambon, silakan. Dibuka mic-nya, jangan sampai ngomong terus tidak dibuka mic-nya, tidak kedengaran di sini. Terkait dengan Palu, Pak. Itu selokan itu tidak pernah dibersihkan oleh masyarakat atau pernah dibersihkan selama 8 bulan itu. Oh tiba-tiba Palu itu muncul. Terima kasih. Nah, itu yang tahu Bang Maksi. Masalah Palu yang tahu Bang Maksi, karena bidang Bang Maksi itu bidang perpaluan ya. Oh, Bang Maksi baru terima handphone dari kliennya itu. Wah, serius itu. Tuh ada yang tanya lagi tuh. Aldi, Kak Sel tanyakan ke Mr. J apa bisa dibentuk tim pencari fakta. Kemana nya gitu? Jawab Bapak. Assalamualaikum, izin bertanya. Abang Iya, semua. Wan, silakan Wan. One, silakan One. Abang Mr. Ji, apa kabar? Sehat?
Alhamdulillah sehat, mantap. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Bang, izin bertanya kepada Bang Mr. Ji dan kepada semuanya. boleh. Apakah Ahmad Yani orangnya ada dan apakah di balik Ririn orangnya masih ada? Terima kasih. Apakah Ahmad Yani orangnya ada? Apakah di balik Ririn orangnya ada? Iya, maksudnya di belakang Ririn apakah ada orang lain lagi dan apakah Ahmad Yani orangnya masih ada atau tidak ada? Silakan Bang, terima kasih. Oke, tuh jawab tuh, Bang Maksi. Pertanyaan menarik dari siapa tadi? Bang siapa? Bang Une, Bang Maksi, Bang Une. Tadi juga Bang Ari tadi juga bertanya juga ya. Bang apa tadi mengenai apa tadi Palu ya? Palu. Kalau Palu itu memang ya sebelumnya kan dibilang dibuang di sungai ya, kalau nggak salah ya. Kemudian sekarang ditemukan di Solokan. Di Comberan, Abang, bukan di Comberan, ya. sungai. Nah sebelumnya kan keterangannya kan dibuang di sungai. Betul, ya, benar Bang Maksi. Kali Babadan. Kali sekarang ternyata faktanya ditemukan di Selokan ya. Ya. Gitu. Nah, kalau terkait pertanyaan Bang Ari Ambon, ya kita belum bisa memastikan juga itu, apakah itu benar palunya. Kan Gini Bang, pertanyaan saya, apakah Solokan itu tidak pernah dibersihkan sama masyarakat atau sering dibersihkan oleh masyarakat sehingga Palu Saya itu? Bang, saya jawab. Saya jawab tadi, saya lihat ada postingan yang mau berkomentar. Memang katanya sih memang sering itu ada gotong royong kerja bakti membersihkan. Makanya agak aneh juga katanya beberapa warga, kok bisa ya nggak ke ini gitu, keruk gitu. Itu sih tadi, ini sih masih asumsi ya. Tapi aku tadi lihat postingan ada, faktanya memang katanya warga itu ya sering kerja bakti ada gitu, bersih-bersih gitu. Oke, Tapi sudah. aneh aja 9 bulan ini sampai nggak tahu gitu. Oke, sudah. Itu bagus. Jawaban singkat, padat, nggak usah panjang-panjang diulang-ulang. Silakan, Bang Maksi. Gotnya itu kamu pernah bersihkan atau tidak sebagai ketua RT, ketua RW, lurah? Kenapa nggak dibersihkan tuh got? memang lebih bagus pertanyaan Bang Ari langsung ke RW setempat ya, atau RT memang. Kalau kita nanti kita terawang dulu. Tapi bagus juga Mohir udah menjawab secara singkat, padat ya. Tapi Iya, itu itunya memang tadi lihat. ada ya warga ya setempat yang bilang ya, berarti ya. Iya benar, Bang. Ya, masih asumsi sih. Aduh. Sekarang begini, walaupun itu ditemukan kan tetap diuji juga itu, apakah benar Palu itu kan begitu. Jadi masalah bersih atau tidak memang tanyakan kepada RW setempat ya dan RT ya. Nggak bisa begitu. Bang Ari itu sudah bertanya itu tepat pada orangnya. Karena yang ditanya ini ketua RT, sama ketua RW. Pas dong. Pas itu. Bang Ari, pas tuh. Mohir izin bertanya, Bang Maksi. Bang, pertanyaan aku belum dijawab Bang. Ntar, nggak apa-apa satu-satu, Bang One, ya tunggu. Jadi begini Bang Maksi, saya ulang lagi pertanyaannya Bang. boleh. Apakah Ahmad Yani masih ada atau tidak ada dan apakah di balik Ririn ada orang lain lagi Bang? Oke, Tolong mantap. dijawab Bang. Mantap lagi pertanyaan ini Bang One, beda tipis dengan Bang Ari. Karena begini Bang, begini. Nggak apa-apa. Sebelum Abang menjawab, saya lanjutkan sedikit. Karena begini Bang, kalau emang Ririn yang melakukannya, nggak mungkin dia akan sendirian. Aku berpikirnya ke situ Bang. Jadi mana tahu aku bisa dapat jawaban itu Bang. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Saya kemampuan saya. Sebetulnya kalau masih ada Joko Bodo, saya langsung telepon ke Joko Bodo nih Bang. Benar. Loh, Mr. Ji, iya kan? Kan pertanyaan bagus dari Bang One. Bagus banget. Apakah Ahmad Yani masih ada? Kan benar, ini jadi pertanyaan besar selama ini. Seluruh Indonesia bertanya-tanya. Bahkan anaknya juga kan udah menghimbau. Silakan muncul kalau memang itu dia bukan pelakunya. Kenapa? Jadi memang pertanyaan menarik dari Bang One memang. Cuma saya bilang tadi,
Saya perlu pakai baskom juga dengan air tuh Mr. G. Mr. G. Ya. Pun dong bang. Sekarang begini. Benar ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus. Kalau ada handphone si Amaniani, pegang handphone, nggak sulit. Penyidik sekarang udah canggih untuk nyari dia. Kalau masih di Indonesia ya, lewat ponsel yang dia pegang itu selesai itu Mr. G. Apalagi dia pernah hubungi orang di antara sekitar orang lingkungan di situ, temannya atau saudara. Tapi kan ini sayangnya terputus ini, betul-betul selama sekian tahun ini kan. Jadi saya harus jawab dengan dengan terbatas saya, Bang One. Kalau itu memang saya angkat tangan, saya serahkan ke Mr. G itu. Saya serahkan Mr. G untuk pertanyaan tadi dari Bang One terkait apakah masih ada tuh Amaniani. Dan pertanyaan kedua, apakah di belakang Ririn ada orang lain ya, begitu ya? Iya betul Bang, betul Bang. Betul Bang One. Di awal-awal pun saya sering bicara dengan Mr. G, kemudian juga ada kebetulan media di luar, anak-anak wartawan pernah bertanya. Memang saya suka bilang juga, jangan-jangan ada orang lain selain dua orang ini, karena kita pakai logika, ini dihantam sendirian, apalagi beliau dia cuma nonton saja kan ini langka terjadi nih. Pembunuhan 5 orang dihantam oleh 1 orang pakai palu lagi, belum ada dalam sejarah ini yang sampai 5 menggunakan palu. Belum ada Mr. G ya? Selama Mr. G pengalaman? Belum kan? Dalam sejarah hanya menggunakan palu. Kalau untuk diracunin atau mungkin ditembak itu masih logika masuk. Ini palu. Jadi hal yang wajar pertanyaan Bang One terkait apakah ada orang lain. Ini yang kita cari selama ini dari awal memang. Mr. G mungkin bisa lebih ini lagi jawab dari Bang One biar Bang One lebih puas gitu. Pertanyaan 2 tadi. Kalau saya bilang pakai baskom sama ini kalau perlu dengan air ya. Oke, ini aku neta dulu Pak. Tadi Bang Maksi bilang pakai baskom dengan air ya. Bang Maksi. Bang Maksi tadi kan bilang pakai baskom dan air. Nah, sekarang kan hari Jumat, silakan Bapak pakai sisir pink, sebut namanya Ahmadiani siapa tahu keluar. Udah dimandikan kan sisirnya pakai kembang 7 rupa. Silakan Pak, sebut Ahmadiani pakai sisir pink siapa tahu keluar. Itu Pak Maksi yang pertama kali nyebut Ahmadiani, Yoga, terus teman-temannya. Itu Ririn apa Prio? Prio. Ya, bukan Ririn ya? Jadi begini Bang, jadi begini Bang Koko, kenapa mindset aku berpikir ke situ Bang ya? Karena aku sendiri berpikir, jika aku sendirian menghabisi 5 orang itu tidak mungkin, itu yang pertama. Dan yang kedua, muncul di beranda aku terkait pembuatan KTP palsu dengan menggunakan orang lain. Terus yang ketiga, di tahun 2016 sampai detik ini Ahmadiani tidak dapat ditemui. Ada peribahasa mengatakan apakah sudah meninggal, apakah masih hidup. Kan itu pertanyaannya. Kalau menurut aku, kalau Ririn menghabisi seorang itu tidak mungkin. Pasti tanda tanya. Pertanyaannya, siapakah orang di balik Ririn ataukah Ahmadiani memang tidak ada, diada-adakan? Silakan Bang. Masih itu lagi? Masih Bang. Mr. G. Ya. Hey. Bahkan biar agak mudah-mudahan Bang One puas lah, saya tambahkan. Tapi saya mau tanya Bang Hadi dulu. Bang Hadi kira-kira tadi jawabannya gimana tadi? Terkait Solokan, Palu. Kan di channel yang kita ikuti Bang Sahar itu, ada teman kita selalu berbicara dengan bukti baru. Palu. Otomatis Palu berkesinambungan dengan Solokan. Solokan berkesinambungan dengan manusia, lingkungan. Sudah pas. Dengan saya itu selama 8 bulan loh, Solokan kalau
nggak dibersihkan pasti bau lah. Masa lingkungan mana mau terima itu barang baunya atau nyamuk. Nah kalau dibersihkan, kira-kira ada jin yang buang palu atau malaikat? Oh, itu pas. Pertanyaannya pas itu Pak RW itu langsung Pak RW. Saya boleh nambahkan ya. Tunggu dulu biar dijawab dulu itu Pak RW itu. Pak RW. Mr. Ji, Pak RW yang mana nih? Pak RW yang baju biru turun lagi jadi Pak RT sekarang kah? Saya bukan orang Indramayu atau Mr. Ji. Ya, silakan dijawab, Kalau saya begini aja, oke, memang pertanyaan bagus juga, ini menarik, makanya kita berharap ada orang Indramayu yang lingkungan situ yang ada di sini, sehingga sangat logis sih memang pertanyaan dari Bang Ari, kok 8 bulan. Tapi begini, saya mau masuk, memang ini barang bukti ini akan menjadi alat bukti, Mr. Ji, sangat penting memang Palu ini, sangat penting, berperan penting ini. Dulu kan barang bukti, sekarang dia menjadi alat bukti, Mr. Ji. Karena ketika barang bukti ini akan menjadi alat bukti, dihadirkan di persidangan, kan yang tahu ini barang ini kan Priok dan Ririn, Mr. Ji. Ya. Kan begitu. Jadi tidak ada orang lain lagi kayaknya. Terus sama yang, kan ada yang apa, bengkel ya, bengkelas ya, nggak salah ya, Mr. Ji ya. Ya. Kan itu tinggal ini kan bisa diuji nanti. Yang memotong ini kan Palu yang ini kan Bang Aryan. Sudah itu, sudah lewat. Iya, maksudnya kan kalau untuk menguji, kalau Priok bisa aja dia ngaku-ngaku itu. Bisa saja. Bisa benar itu. Tapi kalau yang tukang las ini yang potong itu, yang bengkel